subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Halo para warriors, kita kembali lagi di Questions Answered. Ini episode kedua dengan senior pastor kita, Erastus Abdono. Hai Om. Hai. Sehat ya Om? Baik, Udah sehat. siap jawab pertanyaan Om? Siap. Banyak pertanyaan dari netizen Om. Senang sekali. Oke, jadi aku bakal mulai dari sesuatu yang mungkin lebih personal ya Om. Ya. Karena ini ada yang nanya juga, ada yang penasaran sebenarnya. Ada yang nanya, jadi kita itu kan terus dikasih tahu kalau kita itu harus hidup dalam kehendak Allah. Kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tapi kan ya kita terus dibilang kalau itu indah. Nah tapi kan faktanya nih, pemuda waktu menjalaninya itu kan nggak begitu Tom. Ini ada beberapa orang yang nanya sebenarnya apa sih keindahan dari hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, khususnya dari pengalaman Om sendiri. Oke. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan kalau belum mengalami. Misalnya apa yang dirasa oleh lidah, apa yang dilihat oleh mata, ya, itu tidak akan bisa dimengerti kalau belum dialami. Hal-hal umum saja, fakta-fakta ini tidak bisa dihindari, apalagi masalah rohani. Masalah rohani itu sebenarnya sukar dijelaskan kalau orang tidak mengalami. Damai sejahtera Allah, sukacita itu surgawi, itu semua menjadi abstrak dan mungkin juga tidak bernilai apa-apa kalau hanya dipikirkan, didiskusikan, dipercakapkan. Harus dialami. Nah, masalahnya apakah orang berani untuk mengambil keputusan mengalaminya? Artinya berani tidak percaya. Ya, seperti kalau seseorang diajak orang jalan ke satu tempat, orang itu berkata, tempat ini bagus loh, restorannya enak-enak. Coba dibayangin dulu. Dibayangin dulu. Orang bisa membayangkan, tetapi apapun yang dibayangkan tidak akan bisa menggantikan realitas kalau orang mengalami. Jadi dibutuhkan keberanian untuk melangkah. Demikian pula di dalam Tuhan harus punya keberanian untuk melangkah. Aku percaya kepada Tuhan, aku mau ikut jalan Tuhan, dan untuk itu saya perlu mentor. Bagaimana mengikut Tuhan itu? Maka ada warrior yang memberikan mentoring. Bahwa ikut Tuhan Yesus itu harus tidak terikat dengan dunia, tidak terikat dengan dosa. Apa itu tidak terikat dunia, tidak terikat dengan dosa? Saya akan menjelaskan itu panjang lebar di Warrior. Tetapi di kesempatan ini cukup saya mengatakan kalau seseorang mau menemukan Allah dan mengalami Tuhan, damai sejahtera dan sukacitanya, dia harus punya komitmen untuk hidup suci dan harus berani tidak mengandalkan kesenangan dari sumber manapun kecuali Tuhan dan kerajaannya. Itu perlu keberanian. Jadi itu yang Om juga selalu sebut, kita tuh harus terjun berenang dulu ya. Betul, terjun berenang baru tahu bagaimana berenang itu. Nah kalau hanya ya teori 10 tahun gak akan pernah bisa berenang. Belajar teori. Masuk saja, ternyata ikut Tuhan itu asik banget gitu. Lebih asik dari segala hal. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi juga arsitek jiwa kita. Tahu bagaimana membahagiakan jiwa kita. Percaya enggak? Itu masalahnya. Berani enggak? Itu masalahnya. Dan Tuhan tidak kelihatan, kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada. Tapi disitulah istimewanya Tuhan dan orang yang berani mengimani Dia. Oke, cukup. Apa lagi?
Itu nyambung ke pertanyaan selanjutnya soal keterikatan dengan Tuhan. Jadi kan kalau misalnya berarti kan untuk bisa menikmati Tuhan, kita harus terjun dulu, coba dulu. Itu ingat ya teman-teman, kita harus terjun dulu, coba dulu. Tapi sembari kita melakukan, kita mau sebenarnya terikat dengan Tuhan. Tapi sambilan berjalan kan ada jatuh bangun, ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Ini banyak sekali yang sampai ngomong juga Om, kayak aku merasa kayak hidup ya cuma gitu-gitu aja, rasanya pengen bunuh diri aja, ngerasa nggak ada guna gitu Om. Karena pengen tapi jatuh lagi, bangun lagi. Itu cukup banyak dan padahal Om sering mengungkapkan. Nah itu gimana ya kita bisa kuat gitu mungkin ya menghadapi jatuh bangun itu? Ya, pengalaman seperti itu saya alami bukan belasan tahun tapi puluhan tahun. Makanya Alkitab berkata di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 4 dan 5, dalam pergumulanmu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi jangan putus asa. Ayat itu jelas memberikan kita satu indikasi atau petunjuk bahwa untuk menjadi orang saleh, Tuhan menjadi anak Allah yang serupa dengan Yesus, untuk menjadi anak didik Bapa yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah, itu memang berat. Tapi di sini dibutuhkan ketekunan. You percaya enggak kalau Tuhan perintahkan kamu hidup kudus, kamu bisa kudus? Berani enggak percaya? Nah kalau tidak berani percaya ya you tidak menghormati Allah, melecehkan Allah. Ada orang yang berkata tidak mungkin orang hidup suci, tidak mungkin orang sempurna. Loh kok berani ngomong begitu? Tuhan aja memerintahkan agar sempurna. Jadi kita harus berani. Nah dalam proses itu kita jatuh bangun. Nah tapi saya sudah mempunyai kalimat yang sekarang sering saya katakan. Anda memang belum berkeadaan sempurna, tapi bisa punya tekad sempurna. Nah tekad inilah yang akan menggerakkan dia berjuang. Dan dibutuhkan apa? Ketekunan. Orang yang bertekun sampai akhir akan selamat. Tergantung sekarang Anda mau tekun atau tidak, terserah. Tentu saya mengharapkan kita bisa tekun. Oke. Oke, berarti kalau soal jatuh bangun itu pasti karena kita juga ya belum sempurna. Jadi kita harus coba, ya memang ada kegagalan tapi nggak apa-apa, coba lagi gitu ya. Iya, coba lagi. Coba lagi. Makanya dalam di antara tulisan lagu saya ada lagu yang kalimatnya sabarnya Tuhan menghadapiku. Karena kita jatuh bangun, ups and down. Tapi jangan berhenti untuk berjuang. Yang penting kita punya kenekatan itu. Punya kenekatan, ketekatan, komitmen yang sempurna. Walaupun keadaan kita belum sempurna. Oke. Ini mungkin nyambung dengan ada yang menanyakan soal gairah surgawi Om. Jadi ada yang terus bilang kalau dia kehilangan gairah. Itu kan berarti kurang lebih mirip dengan suatu keinginan, kemauan atau komitmen ya Om. Nah kalau mungkin dia tidak kehilangan. Tapi tidak pernah dia belum sampai ke tingkat itu. Jadi apa yang dia sudah alami itu sudah menjenuhkan. Ingat hal ini. Kalau orang jenuh dengan hidup kekristenannya berarti must move to the next level. Harus moving to the next level. Jadi kalau kamu merasa jenuh itu mesti sudah harus meningkat level kamu. Ya supaya kamu tidak terus dalam stadium yang sama itu. Sebab kalau sama kamu akan bosan. Kamu harus moving, bergerak untuk mencapai level yang lebih tinggi. Tadi kalimatnya gitu ya, kenapa jenuh? Apa? Iya, jadi ada beberapa yang bilang kalau dia ingin tapi suka kehilangan gairah, dan ada kalimatnya yang dia mengatakan kalau ada yang mengganjal, seperti belum kena dan belum krek gitu. Iya, tapi saya dia juga bingung begitu. apa. Saya juga sampai sekarang belum krek banget. Tapi belum krek saya dengan belum kreknya itu Iya, beda mungkin, ya. Nah, mestinya harus diketahui bahwa dalam proses ini memang orang bisa mengalami kejenuhan, maka dibutuhkan ketekunan. Sekali lagi ketekunan. Kalimatnya gimana tadi, ada satu kali? Jadi kalimatnya kalau dia kehilangan gairah dan dia mau mencoba Oh ya, kembali. oke. Hidup ini adalah pilihan.
Kamu nonton apa? Apa yang kamu tonton? Siapa temanmu? Kau pergi kemana? Itu sangat memberi pengaruh terhadap gairah hidupmu. Apakah gairah rohani yang kamu serap atau gairah duniawi? Memilih ke gereja, memilih tidak ke gereja, itu pilihan, itu free will, dan itu menentukan kualitas hidup seseorang. Dan ini ada yang nanya dari namanya Angga, itu dia berbicara soal gairah duniawi dan gairah surgawi ini. Nah, dia tanya bagaimana sih Om kita bisa membedakan gairah duniawi ini dan gairah surgawi itu? Gairah duniawi itu adalah ketika seseorang merasa bahagia yang ditopang oleh fasilitas dunia. Apakah rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi gairah surgawi itu kebahagiaan, kesenangan yang ditopang oleh Tuhan dan kerajaannya, kerinduan akan kerajaan Allah, keinginan untuk menyenangkan hati Allah, itu gairah surgawi. Nah, tentu saja orang yang punya gairah surgawi tidak harus setiap hari ke gereja. Justru malah tidak. Dia harus bekerja, dia harus studi dengan baik, dia harus kuliah dengan baik. Dan dengan bekerja keras, produktif, maka dia bisa mempersembahkan produktivitas hidupnya itu bagi Tuhan. Itu gairahnya itu adalah gairah menyenangkan hati Tuhan, dan itu sebenarnya yang Allah kehendaki. Tapi bicara mengenai gairah ini, sebenarnya hampir semua manusia, sebagian besar manusia, gairahnya itu duniawi. Sedikit sekali orang-orang gairahnya surgawi. Karena sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh mau memilih Tuhan. Mendengarkan firman, tiap hari punya jam doa, ke gereja pada waktunya, bersharing atau berbagi dengan orang yang takut akan Allah. Tapi kan orang lebih senang temannya bisa hahaha ke tempat-tempat yang secara jiwani dia senang. Makanya ya maklumlah hari ini lebih banyak orang yang duniawi daripada surgawi gairahnya. Makanya ini yang menyusahkan hati saya. Saya menjadi sangat saya menjadi khawatir orang-orang muda milenial ini tidak akan terselamatkan dengan kondisi seperti hari ini. Dia harus berani keluar dari keadaan yang mengikat atau membelenggu dia dan keluar untuk ikut jalan Tuhan. Maka The Warrior Project ini menyediakan mentoring untuk mereka yang mau keluar dari kubangan dunia ini. Oke? Yes. Oke, ini sedikit agak menyinggung kalau tadi itu kan gairah dunia itu berarti ditopang oleh kebahagiaan dari dunia, oleh fasilitas dunia. Ya jadi gini, dia bahagia karena punya mobil, dia bahagia karena punya rumah, dia bahagia karena punya uang. Bukan nggak boleh punya mobil, bukan tidak boleh punya uang, tetapi untuk apa mobil dan uang itu masalahnya. Kan banyak orang kuliah, bekerja untuk kerja itu sendiri, untuk gelar itu sendiri. Tapi kalau anak-anak Allah kuliah, studi, ya, bisnis karena untuk Tuhan. Kalau dia punya produktivitas tinggi, dia menjadi orang yang efektif bagi Tuhan. Itu maksudnya. Oke, ini kalau yang nanya ini dia itu mengatakan kalau dia itu juga giat dalam pelayanan dan itu membuat dia bingung antara kedua ini, membedakannya. Jadi giat dalam pelayanan, aktif dalam gereja dan lain sebagainya, tapi sepertinya semuanya itu ya jadi sulit membedakan karena masuk ke ranah dia itu. Belum memiliki kebenaran yang cukup. Oh, jadi harus terus bertumbuh. Dia kalau mendengar khotbah saya terus dia akan tahu. Saya juga punya hobi ya musik, ya seni dan lain-lain. Saya menikmati itu. Tetapi kalau hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, artinya Tuhan tidak ikut menikmatinya, saya tidak melakukan. Saya juga giat, dari muda saya giat, tapi setelah tua saya makin murni motifnya itu. Oke? Oke. Oke. Oke, ini
berbicara soal motivasi pelayanan, ada yang nanya juga dari Ivan Jonathan, dia jadi merasa jadi ragu untuk terjun dalam pelayanan gereja karena saya jadi takut makin lama saya pelayanan, makin tinggi saya pelayanan, motivasi saya untuk tulus itu lebih susah. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga motivasi ini tetap bersih sewaktu terjun ke sini? Kembali kebenaran. Makanya banyak orang ke gereja bukan tambah benar loh, tapi tambah penuh dengan trik-trik politik, jadi tidak tulus karena tidak belajar kebenaran. Maka hari-hari ini sudah hampir 6 bulan ini saya bicara tiarap, artinya sudah jangan terlalu fokus untuk kegiatan organisasi dan lain-lain. Coba sekarang fokus bagaimana kau membenahi diri, hidup suci, hidup benar, tulus, simple gitu maksudnya. Makanya kebenaran. Maka lihat banyak pendeta makin besar makin enggak jelas. Ada yang begitu, tapi ada yang enggak. Oke, silakan. Oke, ini masuk dalam kalau seseorang memang sudah tulus motivasinya. Ini ada yang nanya dari Shuling itu sewaktu dia masuk dan melihat orang-orang pelayanan yang justru mengecewakan kita dan yang sebenarnya dulu itu menjadi panutan aku Om katanya, dan aku juga baru jadi orang Kristen, jadi baru Kristen, baru mencoba belajar masuk ke ranah pelayanan, kecewa. Nah ini jadi susah banget untuk fokus ke Tuhan lagi. Alkitab mengajarkan agar kita menjadi teladan bagi orang lain. Saya pasti memaksa diri saya untuk menjadi teladan. Saya pasti memaksa diri untuk berkata ikuti teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Atau ikut aku seperti aku ikut Kristus. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan dan memaksa kita membuat seseorang itu menjadi teladan kita. Ya. Tidak pernah memaksa. Memang ada orang yang bisa menjadi teladan. Tapi jangan memaksa dan menuntut orang harus jadi teladan. Standarnya memang kita jadi teladan, tapi jangan memaksa orang jadi teladan. Tapi dia pendeta saya, walaupun dia pendeta atau gembalamu, tapi memang dia tidak bisa menjadi teladan untuk kamu. Jangan kecewa. Dari dulu juga ada Yudas, selalu saja ada pengkhianat, selalu saja ada orang yang tidak bisa menjadi berkat, alias menjadi pengkhianat. Nah, ketemu orang-orang yang menjadi pengkhianat ini, jangan kita jadi lemah. Lalu pembenaran diri. Kalau begitu ya mendingan saya nggak usah sungguh-sungguh. Jangan. Oke, jelas nggak? Jelas. Kalau nggak jelas, Paulina boleh tanya lagi. Tapi Pak, tapi Om, tapi Om gitu. Ini jelas. Berarti kita harus yang menjadi teladan, tapi nggak boleh menuntut orang lain untuk menjadi teladan. Iya, nggak bisa nuntut. Jadi ini juga bisa. Tetapi tetap juga ada orang yang bisa menjadi teladan kita. Tetap ada. Tapi kita jangan menuntut, memaksa orang menjadi teladan kita. Karena dengan tuntutan itu akan ada kekecewaan kan? Akan bisa terjadi kekecewaan. Oh ya bisa, ya bisa. Bisa jadi kekecewaan. Ketika orang itu tidak menampilkan kehidupan seperti yang kita ingini. Amin? Amin. Oke. Amin. Oke, ini nyambung karena kita ngomongin soal teladan. Ada yang nanya dari Kevin Wijaya. Om Eras, aku bingung nih. Jadi saya pernah ke gereja teman saya, hamba Tuhan tersebut menekankan dia itu bapak rohani. Lalu gembala di situ punya bapak rohani. Bapak rohaninya punya bapak rohaninya lagi. Bapak rohaninya punya bapak rohaninya lagi. Lalu jemaat-jemaatnya harus nyebutnya uncle tante gitu Om. Apa ini benar atau salah ya Om? Aku jadi bingung dibilangnya. Memang kita tidak bisa menyangkal bahwa kita punya orang yang kita anggap bapak rohani. Saya punya bapak rohani seperti misalnya Dr. H.L. Senduk Om Ho. Sekarang sudah meninggal. Tapi saya tidak perlu tahu siapa bapak rohaninya Om Ho. Mungkin bapak rohaninya Om Ho itu Om Van Kezel. Ya, itu seorang Belanda yang memulai gereja karismatik Pentakosta. Saya tidak perlu, karena Alkitab juga tidak pernah mengajarkan kita mencari kakek nenek bapak rohani. Yang ada kan bapak rohani. Dan itu pun tidak semuanya jadi bapak rohani kita. Karena tidak semua orang patut menjadi bapak rohani. Benar. Jadi nggak masalah. Nggak perlu kita mesti harus punya kakek rohani. Kakek rohani. Okay. Seandainya tidak punya bapak rohani juga enggak apa-apa. Langsung aja bapak di surga. Kenapa? Ya, betul. Oke.
Berarti Memang orang Kristen baru masih perlu ada mentor seperti itu. Berarti kalau ada nggak masalah, tapi kalau enggak ya tidak perlu karena kita bisa langsung ke Bapak di surga. Dan tidak usah nyari-nyari. Oke. Kalau aku ada Om Eras. Thank you. Iya. Oke, kita masuk ke topik lain ya Om. Iya sayang. Kita masuk ke topik lain. Kita masuk ke topik perjuangan, bagian-bagian perjuangan hidup kudus anak-anak muda nih. Biasanya kan kisaran-kisaran itu anak-anak ada yang penasaran misalnya soal pengendalian emosi. Ya ini saya salah satunya Om. Tapi ini bukan saya yang nanya ya Om. Ini dia bilang kalau ya Om saya masih kesulitan memperbaiki batinnya saya. Saya tiap kali nonton khotbah saya merasa semangat gitu untuk memperbaiki batinnya. Tapi waktu menjalani hidup susah banget ngontrol dirinya. Nah kondisi emosional ini ya seringkali lukai keluarga saya, orang sekitar saya dan Tuhan dan apa segala macam. Nah gimana ya tips dari Om untuk mengontrol ini? Yang si penanya ini sudah menunjukkan bahwa dia memang orang yang dipilih Tuhan dan sedang diproses. Saya juga mengalami hal seperti itu. Kalau dia hanya mendengar khotbah kan, kalau saya khotbah. Iya. Di mimbar khotbah, turun dari mimbar naik mobil diserempet, wah bisa keluar tanduknya. Tapi bersyukur kalau kita masih sadar kalau kita salah. Malangnya banyak orang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia temperamental, dia ngomong sembarangan dan itu melukai orang. Dia tidak merasa salah. Karena dia bisa membuat alasan macam-macam. Jadi kepada penanya saya mau beritahu, tetaplah berjuang. Mau tidak mau, tidak ada cara lain. Karena tidak ada cara mujizat untuk membuat orang dewasa. Harus bergumul secara konkret dalam pergumulan yang dialami. Nah kelemahan orang itu apa? Disitulah Tuhan garap. Kalau kelemahannya misalnya temperamen. Bisa saja loh ditemukan orang-orang bikin kita marah atau jengkel. Disitulah kesempatan dia untuk menyangkal diri, merubah sikap hati supaya dia tidak menjadi pemarah. Justru itu pembentukannya, ujiannya biar disitulah Allah bekerja dalam segala hal. Keren ya? Iya. Ini ada satu yang nyambung ke pertanyaannya John Nathanael dan dia berbicara soal ya kita harus menjadi prajurit dan bisa mengontrol ini juga, mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita ini. Nah, tapi gimana ya caranya tips-tips yang untuk kita bisa menghindari kemelesetan-kemelesetan sewaktu kita dicobai gitu Om. Jadi kita kan pasti diuji, pasti dipertemukan dengan orang-orang di mana kita harus menunjukkan. Nah gimana, ada tips nggak Om di mana kita bisa berjaga-jaga? Jadi begitu bangun tidur kita harus sudah mulai tahu bahwa ini adalah hari sekolah kehidupan. Jadi begitu kita bangun tidur sendal kita udah hilang. Siapa yang bawa sendal saya ya udah, atau gini, setan. Nah itu sudah ada pergumulan kan. Kita baru bangun tidur rupanya pembantu tutup pintunya kekerasan, jeder gitu. Kaget kan? Aduh besok lagi pelan-pelan gitu ngapa. Atau gini, jeder, anjing. Bisa begitu kan? Nah itu masalahnya. Udah perang itu. Nanti di jalan nanti ketemu teman ngeledek-ngeledeknya berlebihan sampai tersinggung. Mau marah, yuk canda ya canda tapi jangan begitu dong, gue gak suka. Nah ya kan? Ada saja begitu. Ingat kita sedang sekolah kehidupan. Maka kita bisa menguasai diri, sabar, as. Nah kalau kita udah biasa menguasai diri, lain waktu kita bisa. Tapi kalau kita biasa meledakkan emosi, kalau tidak meledakkan emosi, kita nggak puas. Nah itu akhirnya temperamennya nggak sembuh-sembuh. Berarti kembali lagi sebenarnya tidak bisa dihindari itu, kita jangan takut kalau kita coba meleset. Tapi harus terjunnya balik lagi, berenang dulu ya Om ya. Berenang dulu. Berenang lalu diizinkan ada ombak. Oke. Ini tadi Om ada sempat singgung kalau kita mengikuti emosi kita ledakkan itu akan jadi kebiasaan gitu. Jadi kebawa. Nah, ini ada yang nanya soal akan membentuk karakter. Akan membentuk karakternya. Ya, kebiasaan itu akan membentuk karakter. Dan ini ada yang berbicara soal dendam Om. Kalau dendam itu kan disakiti, kita
sedih, kita larut dan lain sebagainya. Dan ada yang bilang ya ini mudah dikecewakan, tapi kan ini kesalahan mungkin sekarang nggak mau dendam Om, tapi itu kesalahan masa lalu di mana kita mungkin belum gimana ngerti, lalu kita terus tersakiti, ini dendam, terus jadi munafik, terus jadi menjatuhkan kata Yoel Fadli ini. Tapi alhasil dendam ini jadi nempel Om, dari diledakkan terus jadi nempel. Nah, yang udah nempel ini gimana Om? Ya ini sebenarnya yang namanya luka batin. Ini bisa namanya luka batin. Kalau di pelayanan ada yang namanya inner healing ministry ya. Inner healing. Inner healing ya. Inner healing ministry. Inner healing. Di ministry inner healing kita bisa melihat pelayanan seperti itu. Tetapi kalau menurut saya tidak mutlak harus dilayani dengan dalam pelayanan inner healing itu tidak. Kalau orang terus belajar Alkitab, punya komitmen benar hidup di dalam doa, itu bisa mengobati masa lalu. Saya juga punya masa lalu lah ya. Ada pahitnya, ada kecewanya, bahkan lebih buruk, lebih pahit dari orang. Tapi bisa sembuh. Bisa sembuh tuh. Ya tentu kembali tuh firman Tuhan itu menyembuhkan kita. Roh Kudus itu memulihkan kita. Bapa di surga pasti mendidik kita supaya kita menjadi rendah hati. Oke? Tidak temperamental. Oke. Ini mungkin kasus terakhir ya, agak nyambung. Dari kekecewaan dan luka batin itu terkadang nanti bisa secara psikologis mempengaruhi orang dan jadi memiliki mental illness. Ini banyak banget yang singgung kalau mereka merasa mereka punya mental illness. Jadi ini cukup sering Om. Ada bilang saya letih lesu, saya memiliki berbagai macam mental illness di mana ada banyak sekali yang menyebutkan ada titik sampai di titik ada niat bunuh diri dari ada beberapa yang anonim, ada yang ya begitu. Ya cukup banyak Om. Nah ini mereka juga bingung Om. Kalau misalnya ke psikolog kan ya Anda depresi dan lain sebagainya mungkin tidak men-solve ya. Dan mungkin ada dari mereka juga nggak berani speak out Om. Jadi ada yang juga nggak berani ngomong. Jadi dia merasa ingin bunuh diri tapi ya dia diam aja dan mungkin tidak jadi bingung mau hadapinnya itu seperti apa. Ini kan udah mungkin lebih satu tahap di atas kekecewaan dan segala macam atau gimana ya Om Luka? Ya, jadi gini, jangan memandang psikolog atau psikiater itu negatif. Walaupun orang Kristen psikolog bisa membantu, psikiater bisa membantu. Kesembuhan dalam tahap atau tataran tertentu. Jadi jangan merasa itu duniawi indah. Tapi ada yang bisa dijawab hanya oleh Tuhan melalui hamba-hambanya atau orang Kristen yang rohani. Kalau memakai psikolog atau psikiater boleh. Tapi kalau tidak sebenarnya juga bisa. Tadi sudah katakan melalui belajar firman sungguh-sungguh, doa pribadi. Kita tuh diajar kok untuk bisa menjadi jujur dengan diri sendiri. Kita bisa menjadi lemah lembut, kita bisa menjadi mengampuni. Tapi kalau dulu kan pernah misalnya kita trauma dengan pengalaman masa lalu. Kita ketemu orang tipe begini langsung jadi takut. Kalau ketemu tipe orang sepertinya dirasa menolak dan lain-lain. Itu tetap bisa disembuhkan oleh firman yang dia pelajari dan dalam doa. Di mana seorang ketika berdoa itu bersentuhan dengan Allah. Berinteraksi dengan Allah. Dan kesembuhan itu bisa terjadi di situ sebenarnya. Jadi Tuhan itu arsitek jiwa manusia. Tuhan tahu bagaimana menyembuhkan jiwa. Tapi bagaimana seseorang menggumuli hal ini di hadapan Allah dengan percaya, itu beda. Banyak orang tidak sungguh-sungguh menggumuli hal ini. Tidak sungguh-sungguh. Dan saya sudah melihat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Biar ke psikolog, psikiater, nggak sembuh-sembuh juga. Tapi kalau dia menggumuli dengan Tuhan, biar tidak ke psikolog, ke psikiater, dia mengalami pemulihan jiwa. Makanya dengan adanya The Warrior Project ini atau pelayanan untuk orang-orang muda, kita bisa menyembuhkan mereka. Mending the people, you know mending. Mending itu apa ya? Merawat, merajut, membebat. Ya. Membebat. Mending people. Lord, I want to mend people. Make me your instrument. Oke? Jadi karena aku alatmu Tuhan untuk mending people.
untuk merajut. Aduh, senang sekali. Makanya saya harap banyak pemuda-pemuda yang makin diubahkan Tuhan, akhirnya kan menjadi mentor-mentor bagi orang lain. Ya, sementara dia juga mesti mementori dirinya, sementara dia juga harus berubah, dia juga membimbing orang. Dan saya kasih tahu ya, belajar yang baik itu mengajar. Makanya kalau orang jadi dosen, kalau pendeta, itu bagus. Karena dengan menjadi dosen dia belajar terus. Sebab kalau orang berhenti belajar, ya jangan dia mengajar. Berhenti berubah, jangan berkhotbah. Makanya dengan kita memberikan mentor kepada orang, kita itu sebenarnya tidak langsung mengajar diri sendiri. Sama dengan waktu kita berkhotbah, tanpa sadar kita juga sebenarnya berkhotbah dan menasihati diri kita sendiri. Amin. Amin. Untuk mereka yang mungkin menghadapi kegalauan tentang mental illness ini kan berarti ke psikolog tidak apa, tetapi tidak harus, tidak mutlak. Betul. Yang mutlak itu kita harus bertemu dengan Tuhan. Betul. Nah, mungkin ada tips-tips khusus, pesan khusus untuk Pesan khusus saya begini, tiap hari beri waktu untuk ketemu Tuhan. Minimal 30 menit, pasti sembuh. Oke. Sungguh. Bertemu. Ikuti doa dengan Om Eras jam 5 pagi. Pasti akan mendapatkan banyak inspirasi bagaimana orang harus berdoa. Oke. Itu pertanyaan terakhir Om. Oke. Terima kasih waktunya. Kita selesai di episode 2 Questions Answered Warrior. See you di next episode.